Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini memasuki kitab Keluaran, yaitu Keluaran pasal pertama ayat 1-4. Dan judul renungan pagi ini adalah Bersatu dalam Kasih Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang baru saja kita baca, di sini dijelaskan nama-nama anak Yakub yang datang ke Mesir bersama dengan keluarganya masing-masing. Nah, dulu mereka pindah ke Mesir untuk menghindari kelaparan di tanah Kanaan, sekaligus diundang oleh Yusuf yang pada waktu itu dia menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Nah, nama anak Yakub yang menjadi kepala suku Israel di ayat ini didaftarkan adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan seterusnya. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menjadi pembukaan dari kisah penindasan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Kemudian nanti akan berujung pada panggilan Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan tersebut. Nah, ayat-ayat ini menyebutkan nama-nama anak-anak Yakub yang menjadi leluhur dari suku-suku Israel yang ada pada saat itu. Nah, dari sisi Musa sebagai penulis kitab dan dari konteks pembaca pertama yaitu bangsa Israel yang pada saat itu hidup di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir, maka daftar nama ini bukan hanya sedang menegaskan identitas mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Namun Musa juga ingin menyampaikan pesan persatuan sebagai satu keluarga. Nah, hal ini mengingatkan bahwa asal-usul mereka sebagai satu keluarga besar yang terhubung secara darah dan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga meskipun mereka terdiri dari berbagai suku dengan wilayah dan karakteristik yang berbeda, tapi sebenarnya mereka adalah satu kesatuan. Nah, penegasan ini dibutuhkan pada saat itu, sebab nantinya mereka harus hidup sebagai satu bangsa. Ketika mereka menghadapi berbagai tantangan di padang gurun dan mengalami berbagai konflik, maka pesan ini akan menguatkan rasa kebersamaan mereka. Sehingga persatuan inilah yang dapat membawa mereka nantinya sampai ke Kanaan. Nah, saudara yang terkasih, sama seperti bangsa Israel yang terdiri dari berbagai suku tapi dipanggil untuk bersatu, maka gereja masa kini juga sama. Terdiri dari beragam latar belakang, suku atau budaya, itu pun dipanggil untuk tetap hidup dalam persatuan. Meskipun di dalam gereja kita seringkali menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan, atau mungkin ada saudara seiman juga yang mengalami kesulitan atau masalah, maka kita dipanggil untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat bersatu sebagai satu keluarga Allah yang hidup dalam kasih dan saling mendukung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah langkah konkret yang dapat saudara ambil, misalnya untuk menyelesaikan konflik atau mendukung saudara seiman yang sedang dalam kesulitan? Jika ada, maka mari berdoa dan meminta Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita dapat menjadi berkat di antara saudara seiman yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk hidup sebagai satu keluarga di dalam Tuhan yang saling mengasihi dan mendukung. Saudara, ingatlah bahwa kita dipanggil bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk saling menopang sebagai satu tubuh di dalam Kristus.
Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa kembali memulai hari kami yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa jika saat ini kami berada dalam satu komunitas gereja tertentu, itu bukanlah sebuah kebetulan. Kami percaya bahwa Engkau menempatkan kami di gereja ini karena Engkau ingin kami saling mengasihi dan saling mendukung saudara seiman kami. Ajar kami untuk lebih peka, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, berikan kami kemampuan supaya kami dapat mengasihi saudara seiman kami, mendukung mereka jika mungkin mereka sedang kesulitan atau mengalami masalah. Pakai kami Tuhan supaya kami dapat menjadi berkat untuk saudara seiman kami yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.